Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Pak John. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Saya akan bertanya sama Ibu terkait teknik Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Puji. Ya Bu, Ibu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana gitu terhadap sama Pak Puji gitu Bu. Di sini saya akan mengembangkan potensi yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa dalam proses percakapan saya dengan coaching dengan coaching bersama Pak Puji, yaitu dengan menerapkan alur tirta. Saya akan mengidentifikasi tujuannya, identifikasi rencana, serta tanggung jawab Pak Puji sebagai coach dalam rubrik penilaian saya menjadi acuan seperti itu, Pak John. Oh, seperti itu. Ya, bagaimana yang nanti Bapak Ibu inginkan untuk saya amati gitu? Penilaian yang akan menjadi acuan untuk diamati yaitu kegiatan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa kepada Pak Puji. Luar biasa juga ya Bu ya. Jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti gitu Bu? Dari kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya amati nanti, yaitu dalam kegiatan pertanyaan berbobot saya itu akan menggali ide dan kreativitas dari Pak Puji dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dia bisa melaksanakan semua idenya yang dia kembangkan sendiri, karena itu memang keluar dari pikiran dan perasaannya yang bisa dia laksanakan nanti. Penilaian saya nanti dengan adanya pertanyaan berbobot, sehingga saya berusaha tidak menahan diri memberikan solusi, tapi solusi itu keluar dari pemahaman dari Pak Puji sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya dan mengatur langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang dihadapi, mengeluarkan ide-ide solusi dari permasalahannya, sehingga saya berperan sebagai coach itu hanya mengarahkan, seperti itu Pak John. Luar biasa, luar biasa. Jadi harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini itu seperti apa Ibu? Harapan saya dari kegiatan observasi ini, semoga dengan saya fokus present, hadir penuh, dan mendengarkan dari permasalahan Pak Puji dan memberikan pertanyaan Pak Puji, kegiatan ini berjalan lancar, menghasilkan ide dan gagasan yang bisa keluar dari Pak Puji sendiri, dan saya bisa menahan diri untuk memberikan ide karena permasalahan ini akan diselesaikan oleh Pak Puji, sehingga ide tersebut tentu yang bisa dilaksanakan oleh Pak Puji. Semoga itu harapan saya, dengan alur tirta yang secara runtut dan mengidentifikasi permasalahan yang mendalam dan rencana langkah-langkah yang sudah teratur, kemudian adanya tanggung jawab dari Pak Puji. Ya, terima kasih ya Bu, memang luar biasa Ibu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ibu berhasil untuk mengcoaching Pak Puji gitu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya tanyakan sama Ibu gitu. Terima kasih Pak atas arahannya. Ya, Saya akan melanjutkan proses coaching dengan Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji, Waalaikumsalam Bu. gimana kabarnya Pak Puji hari ini? Ya, kabarnya Kira-kira alhamdulillah sehat Bu. dalam proses pemilihan tempat magang, Tapi siapa yang memilih ada Pak? sedikit masalah ini Bu. Ya ini ada sedikit masalah sih Bu di sekolah.
Itu saya ditunjuk menjadi guru untuk siswa magang, pembimbing magang. Siswanya baru saya antar kemarin Senin, hari Rabu dia udah pingin pindah tempat magang, tempat bengkel, gitu Bu. Apakah sudah ada berkomunikasi? Ya, saya sudah berkomunikasi. Kata anaknya, lokasi bengkel dari tempat kosnya terlalu jauh. Dan juga anak tuh bilang, dia di bengkel itu sampai jam 5:30 baru pulang. Jadi anak kecapean gitu Bu. Dan mungkin katanya banyak juga alasan-alasan yang lain itu Bu. Lampu Hondanya mati, dia balik malam, jadinya kan takut dia balik malam tuh karena gelap kan. Lampu Hondanya mati semua gitu Bu. Dalam proses magang ini, penempatan magangnya apakah dipilih oleh siswa sendiri, Pak Puji? Yang memilihnya anaknya sendiri itu Bu. Pertama dia milih tempat situ, tapi rupanya nggak betah di situ. Padahal sudah saya antar, saya titipkan sama yang punya bengkel. Rupanya nggak betah, pengen pindah ke bengkel kawannya yang lain, bengkel yang lebih enak mungkin menurut dia. Gitu Bu. Apakah sudah ada berkomunikasi dengan pihak bengkel? Rencananya saya mau menemui pihak bengkel, berkomunikasi. Ada masalah apa anak ini kok pengen pindah? Dan takutnya ada masalah pula di bengkel yang membuat dia tidak betah atau gimana gitu Bu. Sebelumnya, apakah sudah ada kesepakatan magang jika terjadi sesuatu hal seperti ini, Pak Puji? Ya, kalau di SMK kami belum ada kesepakatan antara siswa, yang ada adalah peraturan magang atau prakerin PKL gitu kan. Salah satu peraturannya emang tidak boleh untuk pindah-pindah tempat magang Bu. Nanti takutnya yang lain ngikut-ngikut malah amburadul magang kalau semua pengen pindah. Jadi kita pengen kalau memang ada masalah di bengkel tersebut, pengennya kita selesaikanlah dulu, jangan terburu-buru untuk pindah. Kan kita kerjasama sama bengkel ini sudah lama, sama Hayden Auto Service ini sudah sangat lama, dan menjaga nama baik sekolah juga gitu Bu. Apakah sudah ada berkomunikasi dengan pihak bengkel, dengan pihak sekolah, kepala sekolah, dan juga terhadap anak tersebut, Pak Puji? Ya belum berkomunikasi nih Bu. Ini rencana besok Senin saya ingin berkomunikasi langsung dengan pihak bengkel maupun dengan pihak sekolah dan dari siswa juga, sehingga kita bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi nanti bisalah anaknya masih tetap magang di situ dengan nyaman gitu. Apakah sudah ada langsung bertemu dengan pihak bengkel? Belum Bu, itu yang ingin saya rencanakan, kan mau saya buat adalah komunikasi dengan pihak bengkel Bu. Kenapa anak ini sampai nggak betah di tempat bengkel tersebut Bu? Apakah kerjasama kegiatan prakerin ini, kegiatan magang ini sudah lama berlangsung dengan pihak bengkel? Oh, sudah lama sekali Bu, sudah lama semenjak SMK itu berdiri sudah bekerja sama dengan pihak bengkel. Sampai setiap tahun kami lah kok ini kok siswanya nggak betah kan, jadi kami bingung. Yang dulu-dulu betah gitu Bu. Apakah hampir setiap tahun terjadi permasalahan seperti ini Pak Puji? Banyak anak yang ingin pindah tempat magang walaupun sehari dua hari seperti itu. Ini ya tidak pernah, baru ini siapa nih siswa yang tahun ini dia yang nggak betah di tempat magang tersebut, pengen pindah katanya. Ini sudah sering nggak masuk karena dia nggak betah, akhirnya dia nggak masuk. Makanya saya ingin punya ide lah untuk bertemu langsung dengan pihak bengkel dan siswa, menanyakan kenapa siswa ini kok tidak nyaman, padahal yang tahun dulu siswa kami pun nyaman-nyaman gitu Bu.
Kira-kira ada berapa orang tuh ya Pak dalam satu tempat magang yang kompak ingin pindah gitu Pak? Kawannya cuma berdua. Di sini cuma 2 orang yang magang di situ, Bu. Jadi dua-duanya ini tidak betah di situ gitu. Kalau kita lihat di sini kan permasalahannya tempat jauh, semua karena tidak ada, juga ada pengaruh teman yang selalu mengatakan tempat kami enak jadi pindah aja ke tempat sini, walaupun dari awal dia yang memilih di tempat itu Pak. Bisa juga karena pengaruh teman, sehingga yang satu pun dari 2 siswa ini sama nggak betah sama, dan sekarang sama nggak masuk. Itu yang pengen saya konfirmasi, Bu, ke pihak bengkel, kepada siswa juga. Biasanya jadwal pemantauan yang ditetap oleh sekolah berapa tuh Pak dalam sebulan? Biasanya pemantauan 1 bulan sekali. Berhubung ini ada masalah, ingin saya pantau langsung secepatnya, sehingga permasalahan ini Kalau dengan orang tua, apakah sudah ada berkomunikasi Pak? dengan orang tua belum ada komunikasi. Jadi kami masih berkomunikasinya dengan pihak bengkel dan guru-guru yang lain dan dengan siswa. Jadi rencana aksi yang akan Bapak terapkan dari serangkaian permasalahan dan identifikasi tadi seperti apa tuh Pak? Ya, rencana aksi saya ingin berkomunikasi dengan pihak bengkel dan siswa, mencari apa sumber permasalahannya, ingin menyelesaikan secepatnya biar siswa itu nyaman di tempat situ, Bu. Apakah sudah ada memotivasi dalam berkomunikasi dengan siswa itu Pak agar dia betah di sana? Seperti inilah dunia kerja seperti itu. Ya, saya akan berikan motivasi biar mereka memang kuat menghadapi tekanan dunia kerja. Mungkin mereka terbiasa bermanja-manja di kampungnya, sehingga nanti di sewaktu magang di kota mungkin mereka agak kaget gitu dengan dunia luar, dunia kerja gitu. Apakah nanti ada rencana akan membuat kesepakatan atau keyakinan dalam kegiatan magang Pak, sehingga kita bisa, apapun permasalahan, bisa merujuk kepada kesepakatan magang yang telah dibuat? Ya, ini belum dibuat. Nanti setelah permasalahan ini selesai, maka kami akan membuat kesepakatan lagi, kesepakatan magang sebagai bentuk tanggung jawab siswa dan tanggung jawab guru pada. Terima kasih Pak Puji atas permasalahan dan ide yang dikeluarkan dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan proses coaching bersama saya Pak? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sangat senang sekali dengan di coaching sama Ibu Fatimah, bikin hati saya tenang, pikiran saya lebih terbuka. Terima kasih sekali proses coachingnya Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat tadi bagaimana Ibu Fatimah dan Pak Puji coaching itu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan kepada coaching kepada Pak Puji gitu? Sesuai dengan kompetensi yang akan saya nilai tadi, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dari awal, tujuan, identifikasi masalah Pak Puji, rencananya dan tanggung jawabnya. Setelah itu luar biasa. Jadi apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian Ibu mengcoaching Pak Puji gitu, Bu? Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali lagi ide atas solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak John. Iya Bu. Jadi saya sudah melihat bagaimana Ibu coaching Pak Puji tadi. Jadi udah
Ibu sudah menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu coaching dengan Pak Puji tadi, Bu. Dari kompetensi tadi, saya sudah menggali, mendengarkan dari awal, sehingga dalam proses coaching tadi saya bisa, posisi saya keberhasilan saya yaitu, dan yang terpenting di sini dalam proses penilaian, saya berusaha menahan diri, bersifat sabar untuk tidak memberikan ide kepada Pak Puji, karena ini permasalahan ini dia yang akan menyelesaikan sendiri, dia yang tahu caranya dan kemampuan dia, sehingga dia mengeluarkan ide-ide tersebut yang sudah dalam jangkauannya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kompetensi yang belum maksimal saya terapkan tadi yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot, sehingga berbagai macam solusi bisa ditawarkan, berbagai macam langkah-langkah, tidak hanya satu solusi atau dua solusi, tetapi jika mentok di sini ada solusi lain yang bisa ditawarkan, yang bisa dihasilkan, sehingga kita mempunyai banyak pilihan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oh iya. Jadi selanjutnya Bu, itu apa fokus Ibu yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil percakapan ini itu? Solusi yang ingin saya kembangkan dari hasil percakapan itu yaitu terwujudnya alur tirta yang secara runtut. Ide-idenya tadi masih berbentuk puzzle yang masih berserakan dengan adanya kegiatan coaching tadi, sehingga ide-ide itu tersusun dengan rapi dan langkah-langkahnya bisa dilaksanakan, sehingga solusi yang ditawarkan lebih efektif dan berjalan secara maksimal. Ya, luar biasa. Mungkin itu aja Bu. Mudah-mudahan dengan adanya coaching dan apa ini bisa kita kembangkan ke depannya gitu, dan bisa kita jadikan sebagai ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.